Untuk itu kami mohonkan kepada Kiai Haji Abdullah Adlan untuk memberikan tausiahnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, supaya kita banyak mendengar tentang cerita Rasulullah, supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillah, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik, al-khatim lima sabaq, an-nasiril haq bil haq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaram al-mukarramin, para habaib, wa bil khusus guru kita Al-Habib Husain, Al-Habib Husain Akbar, Al-Habib Idrus, para habaib yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini, majelis yang mulia, majelis yang di sini disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya harapan kita tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, maaf kami tidak bisa menyampaikan apa-apa. Kami tidak ada Masya Allah, kami tidak menduga kalau saya harus bicara di depan para habaib. Oleh sebab itu kami tidak bisa bicara banyak. Kami hanya mengajak pada diri kami, bagi para yang hadir pada malam hari ini, marilah kita tingkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita perbanyak baca sholawat Nabi, dengan kita banyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Juga marilah kita hadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, utamanya majlis-majlis yang di situ dihadiri oleh cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai di dunia. Kalau kita di dunia ini cinta kepada habaib, cinta kepada Rasulullah, niscaya kelak insyaallah kita semua akan dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama cucu-cucu Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para hadirin yang saya hormati, sedikit tadi itu pas kebetulan di jalan saya membuka HP. Alhamdulillah di situ ada beberapa syair yang saya itu sangat indah barangkali kalau kita bacakan di malam hari ini. Maaf Habib. Bismillah ya. Insyaallah tadi ada tulisan syair yang barangkali sangat cocok dan indah dan perlu kita memahami betapa pentingnya yang namanya cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man takallama fil habib wa alimin wa ra'al habiba bi annahu lam yukrab. Wahai orang yang berbicara tentang habib dan orang alim, menganggap bahwa habib tidak perlu dimuliakan, isma' idza ma kunta dha ilmin wa dha adabin walastu akhafu khusmatan hasimin. Dengarkanlah, jika kamu punya ilmu dan adab, aku tidak takut bantahan orang-orang yang membantah. Qalu al-habib babanul Husaini kadal Hasan inni uhibbuhuma wala taku
Laimi. Ulama menerangkan Habib adalah keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Aku mencintai keduanya, jangan kau mencela aku. Fali alimin syaraful ulum idza amila li habibina syarafun wa illam ya'lam. Orang alim punya kemuliaan ilmu jika mengamalkan ilmunya. Seorang habib juga punya kemuliaan meski dia tidak alim. Syarafun tisabin lirrasul al-akbar. Kemuliaan nasab dari Rasul adalah kemuliaan yang paling agung, kemuliaan yang paling besar. Faqra fatawil imam al-Haytami, yaitu kemuliaan bernasab sambung kepada Rasulullah, kemuliaan yang paling besar. Bacalah kitab fatwa Ibnu Hajar al-Haytami. Wajara khilafun bainahum man afdal fasma akhi in kunta ta'kil aunam. Ada perbedaan antara ulama, siapa yang lebih utama, Habib atau orang alim? Dengarkan wahai saudaraku, jika kau mau berpikir atau jika kamu mau tidur. Innal habib wa in yajunnu habibun wal alimu al majnun laisa bi alimin. Sesungguhnya Habib tetap Habib meski dia gila. Tetapi seorang alim jika gila maka dia tidak disebut alim lagi. Dari syair ini begitu luar biasa, kita perlu memahami bahwa mencintai habaib ini tidak harus pilih-pilih siapa yang kita muliakan. Semua habib adalah cucu Rasulullah, semua cucu Rasulullah wajib kita muliakan. Barang siapa yang tidak memuliakan dzurriyyah Rasulullah, maka yang paling dikhawatirkan adalah yukhafu alaihi su'ul khatimah. Dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu majelis malam ini alhamdulillah kita berkumpul dengan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Mudah-mudahan ini sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada dzurriyyah Rasulullah, kita kelak menjelang wafat dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan pada malam ini. Rasanya tidak layak saya bicara di depan para orang-orang yang mulia, para habaib. Namun karena rasa cinta kami kepada beliau, sehingga apa yang diperintah beliau saya harus sami'na wa ata'na. Mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat padat bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah. Disambung, dimohonkan kepada Habib Husain setelah Ustaz Rafi'i walau kalimatin. La Ustaz Rafi'i. La. Ustaz Rafi'i, fadhal. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa shallian ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati bersama-sama para habaib dan para kiai, para masyayikh. Pendahulu saya ngomong sedikit, saya harus lebih sedikit. Jadi alhamdulillah Habibana Husain bin Abu Bakar Ba'bud ini lagi menggiring kita untuk mendapatkan apa yang dikatakan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Barangkali di antara kita ada yang punya harapan-harapan, ada yang punya keinginan-keinginan, ada yang punya berbagai macam hajat dan keperluan. Dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akan tiba waktunya nanti akan terjadi apa yang dikatakan oleh Kiai Hamid. Jadi beliau itu di kamarnya menulis syair dalam bahasa Indonesia atau tulisan. Biar lambat asal cepat. Bingung kan sampean?
biar lambat asal cepat. Itu saya mendengar dari Kiai Zaki Gufron. Kiai Zaki Gufron ini mulazimnya Kiai Hamid. Jadi yang khidmah kepada Kiai Hamid. Beliau bercerita tentang itu. Biar lambat asal cepat. Jadi kan sudah saya kasih mukaddimahnya. Kita punya harapan-harapan, kita punya keinginan-keinginan, kita punya hajat, kita keperluan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa bisa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan apa yang kita lagi digiring sama Habib Husin ini. Dalam satu majelis kita tadi borongan baca berapa amaliyah itu. Kalau nggak digiring nih sampean mungkin di rumah baca yang satu aja mungkin nggak terlaksana. Tapi dengan majelis, dengan berkat majelis seperti ini 4-5 amaliyah kita jalani dengan sukacita. Jadi yang dikatakan oleh Kiai Hamid itu biar lambat asal cepat, itu terjemahnya mendahului dari apa yang dikatakan oleh Kiai Hamid. Maknanya itu diterangkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Simtud Durar. Di dalam salah satu kitabnya beliau membuat syair. Wa in ta'akhkharat kullu matlabin fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matlabi. Sekalipun lambat apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dari keterlambatan itu Allah berikan semuanya sekaligus, bahkan yang di luar dugaan kita untuk kita dapatkan. Itu maknanya biar lambat asal cepat. Kalau dikalkulasi apa yang kita minta, kalau dikasihkan betul-betul sama Allah Ta'ala dengan pemberian Allah Ta'ala yang di luar dugaan permintaan kita, kita mungkin milih ya permintaan saya nggak usah dikabulkan lah, biar Allah Ta'ala sendiri yang kasih. Seperti itu. Karena kalau kita misalkan datang kepada seseorang, kita punya hajat, orang itu terkenal baik banget, orang itu terkenal dermawan banget, orang itu terkenal welas asih banget. Kalau misalkan kita mau minta bantuan 20.000, mungkin yang ada di hati kita, jangan-jangan nanti saya dikasih 50.000. Itu kepada orang yang kita kenal banget karakternya yang begitu baik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kenikmatan luar biasa, bahkan nikmat yang paling agung yang kita nggak pernah minta. Saya pernah sampaikan ini di majelis Rasul juga tentang doanya orang Badui kepada Allah Subhanahu wa taala. Badui bilang, "Ya Rabb, laqad takarramta alayya bi'a'zami ni'matin wa lam atlubha." Ya Allah, Engkau telah memberikan karunia nikmat yang paling besar kepada saya, padahal saya nggak pernah minta itu. Sampean pernah minta jadi orang Islam? Hah? Ada nggak nikmat yang paling agung, lebih agung daripada nikmat Islam? Andai kita nggak Islam, nggak ada di sini kita. Kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Kita nggak kenal apapun kebaikan-kebaikan. Semuanya terbuka karena kita sama Allah Ta'ala dijadikan Islam. Kita nggak pernah minta. Pintu nikmat itu, karena Islam kita bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Segala kenikmatan kita dapatkan melalui pintunya Islam. Kan kita tidak pernah minta itu. Allah Ta'ala kasih. Persoalannya, pernah nggak kita mensyukuri itu, merasakan nikmat itu, dan sadar akan nikmat itu? Nah, kemudian kata Badui itu, nah sekarang saya minta kepadamu ya Allah untuk semua permintaan-permintaan itu, masa nggak dikasih? Yang paling gede aja Engkau kasih ya Allah.
Seperti itu. Jadi ada syair di Burdah itu, waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin waman huwa ni'matul uzma li mughtanimi. Nah, kita itu sekarang di majelis ini itu dibuat apakah kita mughtanim apa enggak terhadap ni'matul kubra dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai nikmat, berbagai karunia akan muncul kalau kita bisa ightinam terhadap sosok dan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, majelis-majelis seperti inilah yang membuat kita menjadi sadar untuk ightinam, mengambil karunia yang disediakan Allah Subhanahu wa taala melalui sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmatul kubra, nikmat paling besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita nggak ngapa-ngapain, kenal sama habaib ini cucunya itu, dapat pahala enggak kita? Dapat pahala. Ada orang yang dia munculkan adalah kecemburuan sosial. Kok enak ya Habib, podo-podo menungso nih, kok dihormati, oke ini kok seperti itu. Dia nggak tahu ngelihat gitu. Justru adanya Habib itu kita mendapat banyak manfaat. Kita berhubungan baik, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah begitu. Nah, sampean ini loh bisa jadi sumber pahala juga. Sampai sekarang menjadi muslim itu bisa jadi lahan orang lain untuk mendulang pahala. Nggak usah cemburu kepada habaib. Oh, sampean aja bisa dibuat untuk mendulang pahala. Kalau sampean membangun relasi, hubungan, pertemanan, al-ikhwah fillah, dapat pahala. Ketemu menyapa dengan salam senyum yang baik, dapat pahala kan? Kenapa kita munculkan kecemburuan itu? Kenapa kita nggak melihat sisi positif bahwa Allah Taala menyediakan ruang kita untuk mendapatkan pahala dengan perkenalan kita dengan cucu-cucu Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah hanya orang-orang yang digiring oleh Allah SWT menuju kepada kebaikan, man yahdillah fala mudhillalah. Dan orang-orang yang tidak mengenal ini yang muncul adalah kecemburuan. Itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah SWT. Begitu aja. Jadi alhamdulillah kita semua di sini menjadi bagian mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan bahwa pergaulan kita dengan para cucu Rasulullah SAW itu lahan kita untuk mendulang pahala, untuk menjadi tambahan bekal yang luar biasa bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi bagian orang yang ightinam terhadap keberadaan Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan dari apa ikhtiar yang dijalankan dalam majelis sosok ini. Mudah-mudahan majelis ini lestari. Yang sudah di dalam tetap istiqomah di dalam. Yang lagi di luar kita ajak untuk masuk ke dalam. Mudah-mudahan keberkahan ini menjadi keberkahan bagi kita yang hadir, bagi keluarga kita yang ada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abdullah Adlan, Ustadz Muhammad Rafi Hasan atas nasihatnya untuk kita semuanya. Sedikit saya nambahkan, coba renungkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulullah di dalam firman-Nya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum, aku tidak minta upah kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali satu hal saja, cintailah kerabatku.
Allah, bukan keinginan Rasulullah, bukan kemauan Rasulullah, tapi ini perintah Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan Muhammad kepada umatmu. Jadi mulai zaman sahabat sampai hari kiamat nanti tetap kul kepada sahabat, tabiin kul sampai sekarang. Katakan kepada umatmu bahwa aku jerih payahku mengislamkan kalian, menyelamatkan kalian dari jurang api neraka menuju surga ini. Tidak minta upah apapun, hanya satu saja, cintailah kerabatku, cintailah keturunanku, cintailah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Terus kapan kesempatan ini kamu bisa dapatkan? Bagaimana kamu akan mencintai keluarga atau keturunan Rasulullah SAW ini kalau bukan di majlis-majlis seperti ini? Itu sebenarnya ya Allah, beruntung itu bisa dekat dengan para habaib seperti ini. Allah. Coba bayangkan orang yang tinggal di jauh sana, kapan dia bisa mempraktekkan ayat ini? Bayangkan orang-orang yang tinggal di Amerika, di Cina, di Indonesia lah, di pinggiran-pinggiran, atau yang di sini ada banyak para habaib, tapi mereka justru tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan kesempatan bisa dekat dengan para habaib. Ya Allah, inti lo untung setiap majelis ditunggu para habaib, telaten dari kampung ke kampung. Mereka mau rela datang seperti itu, mereka tidak minta upah, tidak minta apa-apa. Saya yakin para Habib Petrus Habib Husain tidak pernah minta-minta. Saya hadir sini harus ngasih uang, bayar. Tidak. Mereka datang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, karena kecintaan kepada Rasulullah, ingin menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Hanya satu. Balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu sedikit yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan melaksanakan tugas itu aja. Ya Allah, beruntung ini bisa interaksi dengan mereka di masjid seperti ini. Ini bagian daripada praktek menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mahabbah kepada keturunan Rasulullah SAW. Ini praktek ini sekarang ini. Sementara di sana banyak yang nggak punya kesempatan untuk seperti ini. Inti sepraktek langsung firman Allah dipraktekkan di tempat ini. Salam Nabi Muhammad. Coba nanti bayangkan, renungkan, dipikirkan. Iya ya Allah, kapan bisa praktek? Kesempatan sekarang ini. Ente kumpul dengan habaib ini sama saja ente praktek mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum ajra ilal mawaddata fil qurba. Ente mahabbah, cinta kepada keturunan Rasulullah SAW. Ini perintahnya Allah. Diperintahkan oleh kepada Rasulullah supaya umatnya mencintai keturunan Rasulullah SAW. Ini Allah yang perintahkan. Dan prakteknya seperti ini nih. Ya, mohon maaf, sebenarnya tidak layak saya menyampaikan ini, tapi ya gimana ini ayat Al-Quran ini perintah Allah. Amanat ini harus sampaikan. Kalau nggak mau nyampaikan ini berarti dia berkhianat dia kepada perintahnya Allah. Berkhianat kepada Rasulullah. Ini amanat harus sampaikan. Kul. Dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus para ulama sampai sekarang ini. Jadi para ulama harus menyampaikan ini perintah Allah, ini amanat ini harus sampaikan. Kalau mereka gak mau menyampaikan, saya yang akan menyampaikan. Biar habaib yang akan menyampaikan ini semuanya. Terserah mereka mau mengatakan apa, habaib minta dibangga, dipuji, minta dihormati. Tidak sama sekali. Saya gak pernah gila pujian. Saya yang gak pernah ngemis, saya gak pernah minta-minta kok. Dan insya Allah para habaib yang lainnya nggak pernah minta-minta. Untuk pribadi saya nggak pernah, insya Allah. Saya nggak pernah gila hormat untuk saya. Dah, saya nggak pernah seperti itu. Dan ini karena perintah Allah, saya menjalankan perintah Allah. Ini amanat yang harus saya sampaikan. Kalau saya salah pun saya rela ditegur, diingatkan. Ya, bismillah, ya Allah ya. Yuk kerjasama yang baik, ayo saling menjaga hubungan kita supaya tetap terjalin ini, ukhuwah ini. Untuk menyampaikan apa yang jadi amarnya Allah dan Rasulullah SAW. Ya, bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad ditutup dengan talqin dzikir Habib Husain.